semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini yang diampu oleh Ibu Adisti Asmodilasti MPD. Untuk nama TK-nya sendiri, kami beri nama yaitu TK Kartini. Alasan kami memberi nama TK ini TK Kartini karena diambil dari nama salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang tak pernah putus asa dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Langsung saja kita intip-intip yuk, ada apa saja di dalamnya, dan model pembelajaran apa sih yang dipakai di TK Kartini ini? Nah teman-teman, jadi model pembelajaran yang dipakai di TK Kartini ini adalah model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan sentra bermain pada saat pembelajaran. Sentra bermain merupakan area kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas, berisi berbagai kegiatan bermain dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak, serta sesuai dengan tema yang dikembangkan dan dirancang terlebih dahulu. Di TK Kartini ini menggunakan 7 sentra, yaitu sentra balok, sentra persiapan, sentra seni, sentra musik, sentra masak, sentra bahan alam, dan sentra imtak. Bisa kita lihat dari halaman luarnya, anak-anak itu masuk dari gerbang utama, kemudian ada pos satpam, yaitu untuk menjaga keamanan di sekolah. Kemudian terdapat juga area parkir untuk parkir guru dan orang tua siswa. Untuk lingkungan outdoor-nya, di TK Kartini terdapat taman bermain untuk anak-anak yang fasilitasnya terdiri dari perosotan, ayunan, komedi putar, dan terowongan mini. Dari taman bermain ada 3 pintu masuk. Pintu masuk yang pertama menuju musola yang dilengkapi dengan keran air di luarnya. Kemudian di sebelah musola terdapat ruang guru atau kantor, dan di sebelah kantor terdapat ruang kepala sekolah. Sendiri dilengkapi peralatan sholat seperti sejadah dan lain-lain. Dan di kantor sendiri, di dalamnya terdapat ruang guru dan ruang tata usaha atau administrasi. Di ruang kepala sekolah terdapat lemari piala anak, juga terdapat visi misi TK dan profil TK itu sendiri.
Kemudian di samping WC terdapat kelas utama. Kelas utama ini digunakan untuk persiapan sebelum masuk ke kelas sentra. Nah, di kelas utama ini semua anak secara bergiliran membaca bacalah dan iqra. Nah, di sebelah ruangan kelas utama ada sentra bahan alam. Sentra bahan alam dibagi menjadi dua, yaitu sentra bahan alam kering dan sentra bahan alam basah. Sentra bahan alam ini kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam ini diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, batuan, dan daun. Di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan main dengan berbagai cara, sesuai pikiran dan gagasan masing-masing dengan hasil yang berbeda. Gunakan bahan dan alat yang ada di sekitar dan perhatikan keamanannya. Bahan dan alam yang digunakan harus bebas dari bahan beracun atau binatang kecil yang membahayakan. Nah, untuk selanjutnya ada ruang serbaguna atau bisa disebut dengan gudang. Di sini untuk menyimpan perabotan atau fasilitas sekolah. Nah, kemudian di sini ada satu buah dapur. Dibuatkannya dapur bertujuan untuk membuat snack pagi dan siang untuk anak-anak. Lalu ada pintu masuk di sebelah kanan, yaitu menuju ke arah kantin dan ruang tunggu orang tua. Lalu di sebelah kantin dan ruang tunggu orang tua ada disediakan aula untuk perkumpulan seperti rapat orang tua ataupun ketika ada acara-acara tertentu. Dan di sebelah aula terdapat ruangan UKS, ruangan yang disediakan untuk anak-anak yang sakit ketika sedang pembelajaran. Fasilitas yang ada di ruang UKS terdiri dari kotak P3K, ranjang, kasur, bantal, dan lain-lain. Kemudian di lantai 2 atau di lantai atas terdapat ruang BK atau bimbingan dan konseling. Kemudian di sebelahnya terdapat sentra imtak atau iman dan takwa. Nah, di sentra imtak ini mengenalkan kehidupan beragama, dan di dalam sentra ini anak melakukan kegiatan bermain untuk mengenal agama Islam seperti rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, ataupun rukun iman dan lain-lain. Kemudian di sebelah sentra imtak terdapat perpustakaan yang memfasilitasi anak untuk belajar membaca buku. Kemudian di sebelah perpustakaan terdapat toilet atau WC. Selanjutnya terdapat sentra balok. Di sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan bentuk, kerapihan, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro, dan bangunan yang dibangun anak digunakan untuk bermain peran. Alat dan bahan main sentra balok, diantaranya yang pertama, balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran. Yang kedua, balok aksesoris untuk main peran. Yang ketiga, Lego berbagai bentuk. Dan yang terakhir, kertas dan alat tulis. Selanjutnya terdapat sentra main peran.
Sentra main peran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada main peran kecil, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan bahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Yang kedua ada main peran besar. Sentra main peran mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Selanjutnya ada sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Selanjutnya ada sentra seni. Sentra seni di sini terbagi menjadi seni musik. Fasilitasnya terdiri dari alat musik tradisional dan modern, seperti angklung, pianika, biola, rebana, harmonika, gitar, dan lain-lain. Kemudian, seni tari dan keterampilan tangan dengan menggunakan berbagai bahan dan mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, aspek sosial emosional, dan lainnya. Yang terakhir ada sentra memasak. Sentra memasak kaya dengan pengalaman unik bagi anak mengenal berbagai bahan makanan dan proses saji yang menyenangkan. Yang lebih menyenangkan lagi, mereka bisa terlibat dalam setiap proses sebelum makanan siap untuk disajikan. Untuk mulai dari menyiapkan bahan, persiapan mengolah, pengolahan, sampai menikmati hasil olahan bersama. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains, alam, dan sosial sehingga menunjang perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, seni, serta nilai agama.
untuk kolam renang digunakan untuk kegiatan olahraga anak, yaitu untuk melatih fisik motorik pada anak. Tujuan diadakannya kebun yaitu dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam. Mungkin dicukupkan sekian video deskripsi singkat TK Kartini kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.